Logik enggak? Seorang gini, seorang sahabat yang baru masuk Islam, tapi saya akan sebutkan yang namanya ya. Dia itu baru memeluk Islam, tapi dia udah ribuan bikin Nah, hadis. saya Logik sebutkan nggak? saja namanya. Namanya adalah Abu Hurairah. Nah, ini banyak muslim-muslim awam tidak tahu ini ya. Ini sebenarnya kajian-kajian atau banyak umat muslim itu sudah mengkritik ajaran agama Islam, tapi memang tidak berani bersuara, takut nanti masuk sel. Iya. Gini, menurut riwayat-riwayat, pertemanan Abu Hurairah dengan Muhammad itu antara 1,5 tahun sampai 3 tahun lamanya. Tetapi hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah jumlahnya sampai 80%. Iya, sementara sahabat-sahabat Muhammad yang bertahun-tahun, belasan tahun bertemu dengan Muhammad, hadisnya cuma 5 ekor. Iya. Loh, itu menjadi pertanyaan besar. Kenapa hadis-hadis yang dari sahabat yang lainnya jumlahnya cuma dikit? Sementara Abu Hurairah baru bertemu dengan Muhammad, baru berteman dengan Muhammad, tidak lebih daripada antara 1,5 tahun sampai 3 tahun. Iya betul, betul. Ini sudah banyak orang muslim mengkritik ini. Iya Siapa betul, ini betul. Abu Hurairah ini? Karena kan Bang Des jujur ya, penelitian saya ini penelitian ceritanya. Hadis-hadis ini kok banyak menyudutkan baginda Nabi. Saya nggak ngerti nih. Betul. Dibilang Muhammad katanya menikahi anak di bawah umur. Iya, yang tahu kan siapa yang tahu? Yang orang Kristen tahu, ya itu dari siapa? Ya dari orang Islam kan? Terus Muhammad dibilangin nyuruh orang minum kencing hewan. Iya, itu, iya. Itu. Itu kan menurut saya bertentangan itu. Bertentangan karena kan prinsip saya, pedoman saya Quran ya. Andaikan hadis saya ambil yang tidak bertentangan dengan Quran. Ketika ada hadis yang bertentangan dengan Quran, ya saya tidak mau ngambil, saya tidak mau mengimani. Tapi saya punya satu statement yang cetar membahana, Kang. Ya. Statement saya itu begini. Jika Anda percaya hadis, maka Anda harus menyimpulkan bahwa Muhammad seorang penipu. Iya. Karena di dalam hadis dibilang, tidak pernah keluar dari mulutku ini selain daripada kebenaran. Muhammad bilang begitu dalam hadis. Tapi itu masalahnya masalah apa? Itu mungkin masalah keagamaan, Bang Idis ya. Masalah keagamaan. Bukan, Kalau dia itu. tidak gini. Jadi kan ada sahabat yang hendak menuliskan apapun yang diucapkan oleh Muhammad. Iya, iya. Lalu sahabat itu ditegur. Nama sahabat itu adalah Abdullah bin Amr. Abdullah bin Amr. Ya, ya. Nah, kemudian dia diledek atau diejek oleh Bani Quraisy. Dia bilang begini, kamu tulis semua yang dibilang sama Muhammad. Dia itu kan hanya manusia biasa. Kadang-kadang dia berkata itu dalam keadaan senang, kadang-kadang dia berkata dalam keadaan marah. Lalu dia terpengaruh. Oh, iya ya. Dia kan hanya manusia biasa saja, kecuali ya dia bicara wahyu. Mungkin itu benar, tapi kan dia kadang-kadang bicara ininya dalam keadaan senang, dalam keadaan marah. Tiba-tiba dia ngadu kepada Muhammad. Ya Rasulullah, katanya. Orang-orang Quraisy ini mencegahku untuk menulis apapun yang engkau katakan. Karena kamu ini hanya manusia biasa. Kadang-kadang kamu ngomong tuh bisa salah. Tapi apa kata Muhammad? Dia bersumpah demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Tidak keluar dari sini kecuali kebenaran. Kalau kita lihat backgroundnya, kalau kita melihat jalan ceritanya, Muhammad sedang mengatakan bahwa semua yang keluar dari mulut Muhammad itu kebenaran. Karena dituduh bahwa dia itu kadang-kadang berkata dalam keadaan senang, kadang-kadang berkata dalam keadaan marah. Nah, itu didukung juga oleh ayat Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu
adalah berdasarkan hawa nafsunya, melainkan berdasarkan apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi semua yang terucap dari mulut Muhammad itu wahyu, adalah kebenaran, adalah bukan berdasarkan hawa nafsu. Sekalipun orang-orang menuduh Muhammad itu hanya manusia biasa, dia kadang-kadang marah, kadang-kadang senang ngomongnya. Jadi jangan kamu ambil hati. Nah, dalam hadis diriwayatkan, Muhammad pernah berjumpa dengan para petani kurma di Madinah. Dia bilang, dia lihat orang-orang petani kurma itu. Mereka sedang menyerbuk benang sari dan putik. Ditempel manual. Ya, benang sari dan putik itu supaya buahnya lebat. Dilihat sama Muhammad. Apa dia katakan? Apa yang mereka perbuat itu adalah perbuatan yang sia-sia. Jikalau pohon kurma itu dibiarkan begitu saja, maka dia akan tetap berbuah. Dia akan tetap baik-baik saja. Didengar oleh para petani itu. Ini yang ngomong nih Rasulullah nih, bukan sembarangan nih. Ya, nggak sembarang orang ini yang ngomong nih. Yang kalau bicara tidak berdasarkan hawa nafsunya. Akhirnya diikuti oleh para petani kurma itu. Setelah diikuti oleh petani kurma itu, beberapa waktu kemudian, datang lagi Muhammad ke sana. Didapati pohon kurma itu tidak menghasilkan apa-apa, alias gagal panen. Ketika gagal panen apa? Apa kata Muhammad? Apa yang terjadi kepada pohon kurma kalian ini? Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengatakan begini dan begitu? Lalu Muhammad dalam tanda kutip, ngeles. Dia ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengetahui urusan duniamu. Loh. Terus kemarin kenapa kamu ngomong begitu? Makanya saya bilang, jikalau Anda percaya kepada hadis, dan di detik yang sama Anda harus mengakui bahwa Muhammad tukang bohong. Berat. Iya. Agak berat ini masuknya. Berat, itu nggak bisa dibantah. Cara membantah Edis TV apa? Caranya tahu nggak apa? Lapor polisi. Iya, lapor polisi.